Biarlah segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sama-sama sembah Dia, nyatakan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sama kita bangkit berdiri bersama, nyatakan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih lembut lagi, angkat kedua tanganmu, sembah Dia, nyatakan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih satu lagi. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami mengucap syukur Tuhan, kami memuliakan Engkau, kami meninggikan nama-Mu. Biarlah Engkau yang berkuasa atas setiap kami dan firman-Mu betul-betul menjamah setiap kami. Sehingga pada waktu kami mendengarkan firman-Mu dan kami diubahkan sungguh-sungguh oleh karena Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan membuka hati pikiran kami. Kami mau membuat kami Tuhan menjadi bejana-Mu Tuhan. Yang akan Engkau bentuk, Engkau ubah sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara. Shalom.
Puji Tuhan. Saya turun aja lah. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang experience. Karena saya merasa di dalam gereja, dalam kita ikut event, dalam kita melakukan pelayanan ini, itu semua itu experience, betul kan? Dan saya merasa nggak ada yang lebih berharga kalau experience ini kita pakai ke hal-hal yang luar biasa. Ada orang-orang yang bilang, oh saya rugi kalau saya ada di gereja. Saya rugi kalau saya pelayanan, saya rugi kalau saya cuma makan-makan ketemu ini itu dan lain sebagainya. Karena apa? Karena setiap pengalaman ini berharga buat saya. Harusnya waktu-waktu ini saya bisa pakai buat kemana? Buat belajar, buat kerja, buat invest, buat ini dan lain sebagainya. Saya bisa kembangkan hidup saya sedemikian rupa dengan pengalaman-pengalaman. Harusnya waktu yang saya pakai di dalam gereja, dalam pelayanan, dengar firman Tuhan, waktu saat teduh, saya bisa pakai untuk melakukan hal yang lain, yang menambah pengalaman saya. Saya kasih contoh teman-teman. Pada waktu kita mau naik pangkat di satu kerjaan, pasti kita dimintai pengalaman kerja. Ya toh? Kalau tanpa pengalaman kerja, kita nggak bisa naik pangkat. Mau bilang naik gaji, nggak mungkin. Harus ada pengalaman. Dan apakah pengalaman kita cukup atau enggak? Kalau pengalaman kita hebat, kita mau naik pangkat, naik gaji gampang. Tetapi kalau kita pengalamannya biasa, baru masuk, baru belajaran, mau naik pangkat nggak bisa. Demikian juga kita di dalam hidup ini. Kita perlu pengalaman, kita perlu experience. Di dalam Tuhan pun ada experience. Di dalam kekristenan pun ada experience. Saya merasa kita satu dengan yang lain punya experience yang berbeda. Satu datang di dalam gereja, punya pengalaman, luar biasa kok. Aku mendapatkan firman yang luar biasa, saya dikuatkan, saya dihibur, saya di ini. Ada yang lain, saya enggak. Saya ngantuk, saya malas, ya kan? Saya kecewa, saya ini dan lain sebagainya. Pengalaman setiap orang itu berbeda. Walaupun eventnya sama, pengalamannya berbeda. Betul ya? Dan yang pertama saya mau share adalah bad experience. Saya percaya enggak ada di orang di dunia ini enggak pernah mengalami bad experience. Tidak terkecuali dengan saya. Ya kan? Saya katakan kenapa bad experience itu terjadi dan it happens all the time. Bukan jarang-jarang tapi all the times. Dan pada waktu kita menyikapi bad experience, apa yang kita lakukan? Saya kasih contoh di Ayub. Ayub 1, saya nggak kasih firman detail. Kalian semua sudah tahu. Dan PR-nya baca sendiri kitab Ayub. Ya, PR-nya baca sendiri kitab Ayub. Ayub yang pertama, dia orang yang kaya. Dia berdoa buat anak-anaknya, tetapi ada bad experience terjadi. Apa? Jadi miskin, anak-anaknya meninggal. Pasal pertama, betul ya? Bad experience. Tetapi pada waktu Ayub mengalami bad experience, apakah dia tetap berada di dalam itu? Enggak. Pertama kali dia masih bisa mengucap syukur, masih bisa memuliakan Tuhan. Tetapi berjalannya waktu, dia merusak. Betul ya? Kalau kita baca, dia mulai meragukan Tuhan. Dia mulai kecewa. Dia mulai ada hal-hal yang buruk. Dan hal ini juga terjadi di kita. Pada waktu kita mengalami bad experience, kita mulai mungkin menyalahkan Tuhan. Menyalahkan gereja. Nyalahkan orang tua. Nyalahin yang orang lain. Kenapa kok kita nyalahin orang lain? Lebih baik nyalahin orang lain daripada nyalahin diri sendiri. Lebih gampang toh? Kenapa? Ada yang salah. Dan ini yang terjadi, saya kasih contoh. Bad experience. Saya katakan bad karena saya mengalami. Waktu lalu, saya pergi ke Jepang. Mungkin banyak sudah tahu. Dan pada waktu semua orang tanya kepada saya, Kojo, ya apa di Jepang? Happy? No, bad experience happen. Walaupun saya pergi ke Jepang. Saya ke Jepang sama istri, sama 2 anak, tanpa suster, tanpa pembantu, tidak ada yang bantu. Ya, di sana, repotnya minta ampun. Dan yang terjadi pada waktu kita ke Disneyland, the happiest place on earth, ya kan? Jadi the unhappiest place on earth for me. Kenapa? Pada waktu aku berada di sana, saya dapat telepon.
dan teleponnya nggak enak. Apa yang terjadi? Saya ada gugatan pengadilan. Saya lagi digugat. Saya lagi disomasi. Bayangkan, di dalam Disneyland, di tengah-tengah lagi nganter anak-anak, itu ditelepon. Ada yang menggugat. Enak nggak? Nggak enak. Istri saya Agnes sampai di sana duduk nangis. Saya juga nggak enak. Situasi hati nggak enak sekali. Dan itu bad experience. It happened. Di dalam gereja juga sama. Mengalami nggak? Mengalami. Yang tahu ya tahu, saya pernah diputusin pacar, ya kan, di gereja, ya kan. Orang gereja, yang mutusin siapa? Pendeta, ya kan. Bukan anaknya pendeta, gitu kan. Terus apalagi? Banyak. Saya pernah dimaki-maki di depan umum, pernah. Saya pernah, macam-macam. Bad experience happen. Kok gak keluar? Nah, pertanyaan itu, kok kenapa gak keluar? Karena saya gak menganggap bad experience ini harus ada di hidup saya. Some things we have to let go. Kalau ini bad experience, kenapa kok mau jadi kotor di hidup kita? Jadi stain, jadi hal yang buruk, yang membuat kita semakin jauh. No, jangan sampai bad experience ini mengganggu kita. Tapi belajarlah dari bad experience ini supaya kamu jalan di depan. Kalau hari ini kamu punya bad experience, aku rugi. Misalnya ini, misal saya nggak bilang kita main saham atau forex apa, itu sangat jahat, no. Tapi ini misal terjadi. Kita main forex lah, terus kita kalah, kita rugi. Jadi experience dong buat kita. Lain kali main kayak gitu enggak? Enggak. Yang pinter, belajar. Betul ya? Misal ini putus dari pacarnya yang enggak keru-keruan. Mungkin mukul, mungkin minta duit terus dan lain sebagainya. Jadi bad experience kan, betul. Belajar toh belajar. Mau balikan? Jangan sampai lah. Kalau balikan bodoh kamu, betul kan? Jadi bad experience jadi pelajaran. Sehingga kamu maju, jangan sampai ikut terus. Bad experience. Tapi hari ini saya nggak cuma bicara tentang bad experience, tapi juga ada good experience. Betul ya? Apa yang menjadi good experience? Sama juga saya kasih contoh pada waktu di Jepang. Kenapa kok katanya di Jepang bad experience? Betul. Tetapi setelah dimarahin sama istri, saya mulai membuka pikiran saya. Oh, ternyata juga ada good experience. Saya lihat kembali di handphone, saya lihat foto-foto anak saya. Luar biasa, seneng. Jadi good experience. Saya kemarin juga ngomong sama Desi. Ya, Desi ini jadi perwakilan kita ke Korea, teman-teman. Ya, luar biasa. Gitu. Dan pada waktu pertama kali saya ngomong sama Singgi kan, bilang, Desi, kamu nanti ke Korea ya? Wah, dia bilang, janganlah, jangan aku. Gitu. Dan mulai Desi bergumul. Ya, Desi bergumul. Kita tahu Desi suka Korea, ya kan? It's a good experience. Tetapi di mana dia melihat itu satu hal yang tantangan, itu jadi bad experience buat dia. Padahal ke Korea siapa yang gak suka? Kalau boleh saya pergi, saya mau pergi. Gitu kan. Sayangnya gak bisa. Dan ini terjadi. Terus kita mulai berdoa, kita mulai ngomong, Desi, kalau ini kehendak Tuhan pasti terjadi. Apapun kekhawatiranmu pasti gak ada. Betul kan? Dan betul saudara-saudara, teman-teman, dijawab sama Tuhan kalau ini kehendaknya Tuhan. Hal yang mustahil pun terjadi. Dia bilang, aku gak mungkin minta izin. Pasti gak boleh, ya kan? Mintalah izin. Desi bilang, tolong bilangin ke atasanku ya, yang paling atas gitu kan. Saya lupa, ya kan. Dia izin, ternyata dikasih. Saya puji Tuhan, ya kan. Dikasih izin. Terus dia bilang bergumul, visanya susah. Ada teman kita yang mau ikut juga, ditolak. Mulai worry, ya kan, khawatir. Sudah, andalkan Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, pasti jadi. Saudara-saudara, apply visa, jadi. Multiple pula, bukan single entry. Iya kan? Jadi good experience pasti baik. Gak ada yang gak seneng. Kita kalau punya good experience, semakin maju. Maju. Tapi ingat, good experience bukan the best experience. Kenapa? Seringkali orang di dalam good experience ini malah meninggalkan Tuhan. Kok bisa? Percaya gak? Habis ini yes libur. Ya kan?
Nanti kalau kita start ulang tahun depan, wajah-wajah ini semua hadir enggak? Amin, hadir, haleluya. Biasanya setiap kali liburan kalau start, waduh susah banget. Kenapa? Liburan kan good experience. Benar enggak? Enggak belajar, enggak ini. Ya gereja ya enak, semua makan-makan dan sebagainya. Setiap kali ada liburan, setiap kali kita libur juga gereja, libur ini senang-senang, keluar negeri, keluar kota, jalan-jalan, happy-happy. Memulai hal yang baik lagi susah. Datang ke gereja mulai susah. Dan ini happen. Ini kejadian di gereja, dimanapun. Awal tahun kita lihat di dalam gereja, gak ada orang. Ya kan? Dekat-dekat mau Paskah mulai rame. Mulai ingat. Dan ini yang terjadi. Jangan sampai kita di dalam good experience pun terlena. Dengan keenaan kita, dengan nyamannya kita, dengan segala sesuatu yang kita nikmati. Oh baik gak menikmati baik. Pengkhotbah pun bilang, sangat baik kalau kamu bisa menikmati apa yang kamu punya. Kok Chris tadi sharing, sangat bagus. Kita menikmati, bukan menikmati hal yang luar biasa loh. Kita kalau bisa menikmati sedikit pun punya kita, itu luar biasa. Enggak sedikit orang ini susah untuk menikmati. Saya kasih contoh, teman-teman saya ada satu yang kaya raya luar biasa. Punya uang, gak keru-keruan ya. Satu hari dia kalau mau beli mobil bisa. Tetapi apakah dia menikmati hidupnya? Belum tentu. Dia bilang sama saya, Jo, aku iri sama kamu. Wih, aku bilang, aku yang iri sama kamu kayak tajir melintir, aku biasa gitu. Kok bisa? Aku bilang, iya ya, kamu ini walaupun gak punya banyak, tapi bisa menikmati luar biasa. Kurang ajar menurutku ya kan. Ya aku gak sekaya kamu, tapi ya gak segitulah. Iya kenapa? Kamu enak. Sabtu Minggu mau jalan-jalan terserah ya kan. Mau ini itu sembarang. Mau pergi ke luar negeri tinggal cuti, gampang. Aku gak bisa. Senin sampai Minggu kerja. Dari pagi sampai sore. Sore pun aku mesti ada ngurusi hal-hal yang lain, ada meeting dan sebagainya. Walaupun aku punya uang, tapi aku tidak bisa menikmati. Dan kalaupun aku bisa beli sesuatu, aku tidak suka. Dia bilang gitu. Aku tidak suka barang mewah, aku tidak suka mobil mewah. Terus aku mesti ngapain dengan uangku? Wih, bayangkan. Ya kan? Punya uang banyak pun belum tentu bisa menikmati. Saya kasih angan-angan kepada teman-teman. Ya, kalau hari ini punya 100 M, seneng gak? Yang gak jawab gak seneng, gak dapet loh. Seneng gak? Seneng. Mau buat apa? Beli rumah kok, ya. Beli mobil, beli villa, beli ini. Oke, baik. Contoh lah. Kamu beli rumah mewah. Berapa miliar? 20 miliar gitu ya. Mewah sekali. Kamu masuk di rumah itu, seneng gak? Seneng, siapa gak seneng? 1 tahun di rumah itu seneng gak? Seneng. Tapi senengnya berkurang gak? Berkurang. Kenapa? Karena biasa. Kamu berada di rumah yang sama. Betul kan? Walaupun rumahnya mewahnya luar biasa, tapi kalau itu kamu setiap hari kamu pulang, kamu tidur ya kan, kamu kotorin dan lain sebagainya, rasanya biasa. Kamu beli mobil mewah pun, misal beli Ferrari gitu ya. Beli Ferrari hari ini, oke bagus. Senang gak? Senang. Kamu pakai tiap hari, senang. 2 tahun lagi masih senang? Biasa. Serasa Avanza. Kenapa? Tiap hari kamu pakai. Benar gak? Jadi kesenangan itu, good experience itu kalau kita alami akan jadi biasa. Tetapi kalau kita bisa menikmati hal dari kecil pun, itu luar biasa. Amin. Jangan sampai kita tidak menikmati hal-hal yang Tuhan beri. Kita datang ke gereja, good experience. Kita boleh punya teman, punya keluarga, punya, saya mau bilang punya anak, tapi yang punya anak cuma saya gitu. Ya kan? Happy, senang. Hal kecil loh, cuma punya family. Keluarga yang utuh, ya kan? Bisa makan-makan bareng. Mungkin bisa jalan-jalan bareng.
Hal kecil, tapi kalau bisa menikmati, itu good experience. Jangan lupakan. Sehingga pada waktu kamu punya good experience, kamu bilang ini datangnya dari Tuhan. Amin. Dan itu akan membuat kamu maju terus. Bersyukur. Lanjut. Saya katakan good experience isn't the best experience. What is the best experience? It is God experience. Ya, ini baru saya mau khotbah. Haleluya saudara-saudara. Ya, kita buka Ayub 42 ayat yang kelima. Ayub 42 ayat yang kelima. Pada waktu pertama kali Ayub jatuh miskin, Ayub sakit dan lain sebagainya. Terakhir pada waktu Ayub, ya terus lanjutkan. Tayangkan saja. Pada waktu Ayub kembali, dikembalikan keadaannya. Terus Ayub bilang begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ini God experience. Dari satu hal yang bad experience, Ayub bisa mengalami God experience. Gimana caranya? Dia mengalami Tuhan. Bukan karena kata orang. Tapi sekarang mataku sendiri aku melihat Tuhan. Aku merasakan Tuhan. Aku mengenal Tuhan. Dan Tuhan bekerja. Ini luar biasa. Satu hal kemarin saya pergi ke NTT teman-teman. Pada waktu saya pergi ke NTT, saya misi seperti biasa. Di dalam misi ada sesuatu yang enak? Enggak. Tetapi hari itu luar biasa. Kenapa? Saya pergi pada waktu musim sangat panas. Saking panasnya nggak ada angin. Pada waktu tidur pun keringetan. Bayangin. Tengah malam tidur keringetan. Enak nggak? Nggak enak. Dan itu saya alami. Bad experience menurut saya. Satu hal lagi. Di NTT biasa saya kan nggak makan nasi. Saya beli telur. Cukup banyak. Ya kan? Mas saya masak, saya godok. Saya taruh di meja pendeta. Raib. Ya kan? Makan pun raib. Bad experience dong. Ya kan? Pada waktu saya pulang sampai Surabaya, Ci Agnes, ada Desi di nunut mobil saya. Nanya, gimana kemarin di NTT? Mulai saya menceritakan bad experience yang saya alami. Saya mulai cerita bagaimana saya kalah shoot pada waktu tidur. Ya kan? Harusnya kalau tidur di lantai, puji Tuhan bisa tidur. Saya tidur di kasur gabus yang panas, gitu kan. Terus saya menceritakan lagi telur saya dicuri, ya kan. Mati lampu, pengap, mau semaput dan lain sebagainya. Saya cerita. Kamu tahu, Ci Agnes, ya saya nggak bilang dia galak, dia luar biasa. Istri yang baik, ya kan. Menurut saya, orang lain terserah, gitu kan. Dia tegur, langsung bilang, stop. Kenapa kok kamu bilang hal-hal yang jelek? Kamu tuh pergi misi loh. Kalau pergi misi ada satu hal yang luar biasa. Saya langsung terkejut. Betul. Pada waktu datang ke misi, kalau kita cuma melihat bad experience-nya, rugi dong. Harus kamu dapatkan God experience. Kenapa? Kamu sedang bekerja di ladangnya Tuhan. Harus ada God experience. Terus saya mulai recall, teringat kembali. Oh iya betul. Di sana luar biasa. Mulai saya katakan hal yang baik. Apa yang terjadi? Walaupun panas luar biasa. Walaupun mati lampu gak ada kipas angin yang jalan. Orang-orang di sana masih tetap lompat-lompat. Bayangin. Padahal main musik kita seadanya. Dan di sana yang paling luar biasa. Saya dapat teguran dari Tuhan. Betul. Saya dapat teguran dari Tuhan. Dan saya cerita. Saya ditegur Tuhan, saya dengarkan Tuhan benar-benar ngomong. Itu God experience. Seringkali kita datang ke gereja, datang ke sebuah event, datang melayani pun, belum tentu kita dapat God experience. Seringkali kita keluar dapat bad experience. Saya gak disapa sama ini. Saya dicuekin. Saya repot. Saya ini. Keluarnya dapatnya bad experience. Seharusnya kamu keluar daripada gereja, kamu dapatin God experience ini dong. Hal yang paling berharga. Event, kemarin konser, LCW, life changing moment. Life changing buat saya dan teman-teman kan. Tetapi changingnya kemana?
Apa change ke good things atau ke bad things? Kalau kita stuck di bad experience, jadinya bad juga. Tetapi kalau kita ambil God experience, jadi luar biasa loh. Siapa yang tahu bisa jadi 3.000 orang datang? Gak ada yang tahu. Pertama kali kita dikasih tahu, gak masuk akal. Tetapi terjadi loh. Benar gak? Itu event luar biasa. Funding dan lain sebagainya. Siapa yang mau danai? Waktu itu gak ada. Tapi bisa terjadi loh. Saya mau katakan, kalau Tuhan yang bergerak, gak ada yang bisa stop. Betul? Demikian juga di hidup kita. Pada waktu kita berada di dalam gereja, kita dengar firman, ambil God experience itu, pasti ada. Gak mungkin gak ada. Sekalipun mungkin di sana kita ketemu mantan, gitu. Bad experience. Kamu fokus di sana atau ke God experience? Kalau kita fokus di God experience, saya pasti dapat hal yang luar biasa. Amin. Dan yang paling terakhir, ternyata waktunya sisa. Teman-teman, saya ditegur Tuhan. Saya dikasih tahu tentang perumpamaan tentang talenta. Saya cerita aja langsung, gak usah dibuka ayatnya, kelamaan. Dan saya yakin kita semua tahu. Ada seorang hamba yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Ya kan? Pada waktu orang 5 talenta mengerjakannya, dapat 5 talenta. Dan Tuhan puji, hambaku yang baik dan setia. Engkau dipercayakan kepada hal yang kecil, dan sekarang aku akan percayakan kepadamu perkara yang besar. Demikian juga orang yang punya 2 talenta, tetapi hamba yang 1 talenta ngapain? Dia sembunyikan 1 talenta, terus dia bilang kepada tuannya, Tuan, engkau Tuan yang jahat, ya kan? Engkau engkau mengambil dari apa yang tidak engkau tanam dan lain sebagainya. Dan pada waktu saya baca itu, saya bilang, Tuhan, saya minimal lah hamba 2 talenta. Kenapa? Karena saya pelayanan. Saya ikut, saya bantu-bantu, saya datang di NTT Tuhan. Saya ikut misi, saya ikut ini. Saya tidur panas-panas, Tuhan keringetan. Tahu Tuhan jawab apa? Enggak. Kamu hamba 1 talenta, kaget saya. Dan pada waktu saya mau nangis, Tuhan kalau saya hamba 1 talenta, orang ini berapa gitu. Tetapi bukan itu maksudnya. Terus Tuhan buka kembali. Apa sih talenta itu? Talenta itu harta. Talenta itu uang. Talenta itu hal yang paling berharga waktu itu. Ya. Dan Tuhan tanya, apa sih hartaku? Mulai saya bingung. Harta Tuhan apa ya? Surga kah? Surga hartanya Tuhan? Saya mulai dipertanyakan. Pada waktu dulu kamu melihat saudaramu mati di apartemen yang mewah, ya kan? Semuanya mewah, ada sepatu mewah, tas mewah, ya kan? Laptop mewah, apartemennya juga mewah. Orang tuanya pada waktu itu dibilangin sama polisi, Pak, yang berharga-berharga, yang mewah-mewah ini tolong dikumpulin. Karena ini mau jadi disegel. Harus diambil, disimpan. Orang tuanya bilang apa? Yang berharga yang tidur di ranjang, yang meninggal. Teman-teman, rumah mewah berharga gak berharga? Berharga mana rumah mewah itu sama orang yang ada di dalamnya? Orangnya. Kalau rumah mewah itu kosong, apa artinya rumah itu? Betul? Demikian juga dengan surga. Surga yang luar biasa, kalau enggak ada penghuninya, apa artinya? Jadi hartanya Tuhan itu jiwa-jiwa. Saya mulai, iya Tuhan. Ternyata hartanya Tuhan itu jiwa-jiwa. Sekarang kamu bilang, Tuhan bikin hatiku sama seperti hatimu. Pikiranku sama seperti, perasaanku sama. Sekarang hati Tuhan, hartanya Tuhan pada jiwa-jiwa. Tuhan tanya, hatimu ada siapa? Jangan-jangan hatimu seperti Ayub.
Loh kok Tuhan kok Ayub? Iya. Lihat Ayub 1. Pada waktu dia lihat anak-anaknya bikin dosa. Bikin pesta-pesta. Apakah Ayub tegur? Enggak. Ayub bikin apa? Bikin persembahan supaya anak dan istrinya enggak kena kutuk. Dan pada waktu Tuhan menghukum anak-anaknya, apakah kamu terima? Enggak terima. Sekarang yang ada di hatimu, ada di prioritasmu. Apakah itu pekerjaan? Apakah itu keluarga? Apakah itu Tuhan? Saya mulai kayak, iya Tuhan, aku salah. Ternyata selama ini aku hamba 1 talenta. Aku hamba yang jahat. Kenapa jahat? Selama ini aku cuma bilang, oh hatiku seperti hatimu Tuhan. Buat aku seperti apa yang kau mau. Tetapi sesungguhnya kamu gak pernah memperhatikan jiwa-jiwa. Oh hamba yang malas. Saya pikir saya gak malas. Saya ke gereja seminggu minimal 3 kali. Ya, minimal 3 kali. Maksimal gak tahu. Menurut saya kurang apa Tuhan? Loh, pada waktu kamu ada waktu di rumah, apa yang kamu pikirkan? Pada waktu kamu di kantor, apa yang kamu pikirkan? Pada waktu kamu di gereja, apa yang kamu pikirkan? Pada waktu kamu memikirkan hal yang lain, itu prioritasmu. Dan kamu malas untuk melakukan pekerjaanku, kamu melakukan apa yang kamu mau. Apa yang menjadi hobimu, apa yang menjadi prioritasmu. Maka aku katakan kamu hamba yang malas. Kamu pakai waktumu buat hobimu, buat kesenanganmu. Oh, saya merasakan hal yang luar biasa. Pada waktu saya memikirkan apa kesenangan saya. Teman-teman tahu kesenangan saya? Duduk di rumah nonton TV, makan popcorn. Tanpa satu orang pun mengganggu seharian. Wah, menurut saya itu luar biasa. Tetapi Tuhan katakan, no, tidak boleh ada lagi. Waktu kosongmu kamu harus berikan untuk aku juga. Ngapain? Cari jiwa. Cari jiwa. Hamba yang gak berguna. Tuhan katakan, kenapa kok gak berguna? Tuhan saya ini berguna loh. Saya ini ngapa-ngapain loh. Saya ada. Tuhan enggak berguna. Karena aku mau bikin sesuai dengan apa yang aku inginkan. Tetapi kamu tolak. Kamu bersembunyi. Di dalam sifatmu kamu bilang kamu introvert. Ya kan? Teman-teman kalau ada yang tahu semua rata-rata tahu saya introvert. Luar biasa. Saya pemalu hebat. Makanya kalau saya ngomong sering bebelibet ya kan. Saya ya gak suka foto, gak suka ini, gak suka semua. Gak suka kumpul-kumpul, gak suka ngomong-ngomong. Ya kan? Tetapi Tuhan katakan kamu cuma sembunyi di balik sifatmu yang introvert. Karena kamu merasa kamu introvert, ya kan, kata Pak Doni, kamu melabeli dirimu introvert, maka dari itu kamu gak mau kenalan sama orang, jangkau jiwa, telepon kanan kiri. Bagi yang saya telepon akhir-akhir ini jangan tersinggung, ya kan. Jangan juga abaikan telepon saya tahu beberapa yang gak ngangkat, ya kan. Tetapi ini yang Tuhan tegur, gitu loh. Dan saya lakukan. Kenapa? Saya gak mau lagi bersembunyi. Saya merasa, loh saya siapa? Saya gak punya jabatan, saya bukan ketua seperti Jason. Saya bukan yang punya gereja, saya gak punya saham juga. Ada yang bilang saya gembala, saya klarifikasi saya bukan gembala. Ya, saya gak pernah diangkat jadi gembala, saya gak punya jabatan. Saya aktivis, ya, aktif aja. Gitu loh. Tetapi Tuhan katakan, kalau kamu cuman bersembunyi di balik semuanya itu, gak berguna kamu. Saking parahnya ya. Tuhan bandingin saya sama agen asuransi. Ya kan? Agen asuransi yang cari jiwa, cari polis ya kan. Buat mereka selamat, supaya mereka bisa di cover semuanya. Itu luar biasa militan. Kamu, ya aku tahu. Kamu punya motivasi gak seperti itu. Bukan uang motivasimu betul. Tetapi apakah kamu militan? Enggak. Kenapa? Hari-hari ini, kalau Tuhan sudah ngomong sama kita, Tuhan tegur kita, bukan berarti Tuhan jahat. Pada waktu Tuhan hukum Ayub, bukan berarti Tuhan jahat. Karena Tuhan begitu mengasihi,
Tuhan mau kita dekat sama Dia. Tuhan mau kita ke jalannya yang baik. Tuhan mau kita dibentuk sesuai dengan rencananya. Maka Tuhan tegur. Hari-hari ini kalau Tuhan tegur, kita punya bad experience apapun, ubah itu menjadi God experience. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada sore hari ini, kalau Tuhan menegur setiap kami, Tuhan berbicara kepada kami mau ambil itu menjadi God experience Tuhan. Kami gak mau Tuhan bad experience menghalangi kami. Kami gak mau Tuhan good experience juga menghalangi kami ketemu Tuhan. Tetapi kami mau Tuhan di setiap langkah, di setiap experience yang kami alami, kami mau ubah semua jadi God experience. Dan mengalami pengalaman-pengalaman itu Tuhan, kami percaya Engkau akan ubahkan setiap kami. Engkau akan bawa kami Tuhan kepada masa depan yang Tuhan telah rancangkan. Dan kami tahu Tuhan, rancangan-Mu bukan rancangan yang simple. Rancangan-Mu bukan rancangan yang biasa. Rancangan-Mu bukan rancangan yang ecek-ecek. Tapi kami tahu Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang luar biasa. Yang gak masuk akal sekalipun. Yang begitu hebat yang mungkin kami gak percaya. Tetapi mulai hari ini Tuhan, kami tahu kami mau. Kami mau berubah. Kami mau kembali militan. Kami mau punya hati seperti Engkau yang mengasihi jiwa-jiwa. Sehingga pada waktu akhirnya, Tuhan Engkau akan memandang setiap kami, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dengan perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu perkara yang besar. Dan pada waktu itu Tuhan akan berbicara kepada kita, datang, nikmatilah persekutuanku dengan Engkau. Nikmatilah surga. Kami mengucap syukur Tuhan. Memberkati setiap orang yang di tempat ini. Memberkati gereja ini. Kiranya Engkau yang menjadikan apanya jadi baik Tuhan. Kami percayakan Tuhan. Semua masa depan teman-teman kami yang ada di tempat ini. Semua pergumulan mereka. Semua kesusahan mereka. Apapun yang mereka alami Tuhan, kiranya Engkau yang ubahkan. Engkau mencilikkan mata mereka Tuhan, supaya bisa mereka melihat rencana Tuhan yang luar biasa di hidup mereka. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu. Kami mau tanamkan setiap rema firman dari Tuhan dalam setiap hati kami untuk setiap kekuatan, setiap teguran yang kami terima. Supaya kami bukan hanya jadi pendengar firman-Nya Tuhan, tapi kami jadi pelaku firman-Nya Tuhan. Sertai kami, tuntun kami, supaya kami bisa melakukan firman yang kami dengar. Kiranya juga Engkau memberkati hamba-Mu, Kojo, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang sertai keluarganya, pekerjaannya, juga pelayanannya. Terlebih Tuhan, pakai dia buat semakin menjadi berkat dimanapun dia berada. Mari dekapkan tangan kita di dada. Menerima berkat itu hal yang pasti buat pengikut Tuhan. Karena berkat itu bagiannya Tuhan. Amsal 4 ayat 23 bilang bagian kita adalah jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan yang bangkit pada hari ketiga, sehingga iman kita bukan pada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya untuk menjemput umatnya yang berjaga-jaga, yang kudus, yang dewasa, yang bijaksana, dan akan menghakimi dunia. Dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita dalam kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup
dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik